Film pria dengan dikit budget 083 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang ikan. Seperti yang kita ketahui, daging ikan segar itu bagaimana karakteristiknya? Jadi dia itu teksturnya lembut, kenyal, juga elastis. Kemudian warna daging ikan segar itu dia putih terang atau merah muda. Kemudian tidak berbau amis. Daging merahnya, dagingnya dia menempel pada tulang, tulang, terus kelihatan padat. Kemudian ciri-ciri lainnya dia bisa kembali ke bentuk semula setelah ditekan. Nah, di ikan, jadi kan ada ikan yang tumbuh di air laut dan juga di air tawar. Untuk di air laut, di sini saya tentang ikan salmon dan ikan kembung. Untuk profil nutrisi ikan salmon, dia dalam 100 gram ikan salmon itu mengandung protein sebanyak 19,93 gram, lemak 10,43 gram, dan seterusnya. Untuk ikan kembung juga dalam 100 gram dagingnya itu mengandung protein sebanyak 21,30 gram dan 3,40 gram lemak. Kemudian untuk profil nutrisi dari ikan air tawar itu ikan lele dan juga ikan nila. Nah, untuk ikan lele dari jurnal yang saya temukan, Zulfiah 2024, berdasarkan hasil 5 jurnal tentang ikan lele, bahwa pada ikan lele itu kandungan gizi, eh, dia mempunyai kandungan gizi air sebanyak 76%, kemudian protein 17,7% dan lemaknya 4,8%, dan seterusnya, yang mana dia sangat berpengaruh juga pada gizinya. Kemudian ikan nila, dia mengandung dalam 100 gram, dia mengandung sekitar 26 gram protein, 3 gram lemak, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk perbedaan struktur protein ikan dan daging merah, karena kan em, hampir-hampir ini. Untuk lemak daging merah, itu cenderung dia mengandung kolesterol dan asam lemak jenuh. Nah, sebaliknya, jadi pada ikan dia kandungan lemaknya lebih rendah daripada daging merah. Kemudian proteinnya sendiri, jadi protein daging ikan itu protein utamanya kan milk-fiber. Sedangkan jaringan ikannya itu namanya stroma. Nah, protein ikan itu terdiri dari aktin dan miosin. Kemudian eh, untuk yang daging merah, dia didominasi oleh protein miofiber juga, yaitu aktin dan miosin. Namun, kandungan protein stromanya atau jaringan ikatnya itu seperti kolagen itu cenderung lebih tinggi, terutama pada potongan daging yang lebih keras. Maka secara umum, baik protein ikan maupun daging merah itu sama-sama mengandung asam amino esensial yang lengkap dan berkualitas tinggi. Namun, ada sedikit juga perbedaan dalam proporsi asam amino spesifik antar jenis ikan dan daging merah juga. Di mana ikan itu dikenal memiliki kandungan asam amino taurin yang cukup tinggi. Nah, kemudian efek pemasakan. Jadi, di pemasakan itu kan juga berpengaruh ya terhadap kandungan gizinya. Di antaranya, yang pertama, penurunan kandungan zat gizi. Jadi, pada proses pemasakan, seperti kayak perebusan, penggorengan, umumnya kan dia bisa menyebabkan penurunan kadar zat gizi bahan pangan ya. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan hilangnya zat gizi yang larut dalam air rebusan maupun kerusakan akibat suhunya kalau tinggi. Kemudian yang kedua bisa berpengaruh terhadap metode pemasakan. Jadi metode pemasakan itu kan banyak ya. Ada perebusan, penggorengan, pemanggangan atau pengukusan. Nah, kalau perebusan, dia bisa mengakibatkan berkurangnya kandungan zat gizi karena zat kayak protein dan vitamin itu kan larut dalam air rebusan. Nah, semakin lama dan
suhunya kalau semakin tinggi juga, maka dalam proses perebusan tadi, maka sebagian besar akan kehilangan zat gizinya. Kemudian kalau di penggorengan, kalau dengan metode penggorengan, dia bisa menyebabkan penurunan zat gizi yang sangat signifikan juga, apalagi kalau suhu tinggi, kalau lebih dari 160 derajat Celcius. Itu bisa menyebabkan kerusakan protein dan kehilangan air, sekaligus meningkatkan kandungan lemak akibat minyak yang terserap tadi. Kemudian pemukusan atau pemanggangan. Nah, mungkin ini bisa dikatakan lebih baik dari dua metode tadi, karena penggorengan dan perebusan itu meskipun tetap terjadi penurunan karena denaturasi. Oh, maaf, lebih baik karena dia bisa lebih stabil, lebih baik dalam em, denaturasi protein dan juga penguapan airnya. Kemudian yang ketiga, karena perubahan kandungan protein dan lemak. Nah, kalau kita masak dalam suhu tinggi, itu kan bisa menyebabkan denaturasi protein yang bisa mengurangi ketersediaan protein dan mempengaruhi tekstur daging juga. Kalau pada penggorengan, kadar lemak ini kan bisa meningkat ya, karena minyaknya tadi yang terserap pada daging. Nah, kalau metode perebusan, kadar protein dan lemaknya itu cenderung menurun karena zat tersebut bisa larut dalam air rebusan. Yang terakhir, pengaruh vitamin C. Vitamin yang bisa larut dalam air, misalkan vitamin D dan C, dia cenderung hilang selama proses perebusan. Tapi saat suhu tinggi dan waktu pemasakan yang lama, dia juga bisa merusak vitamin lain karena dia dia menyebabkan penurunan kandungan nutrisi secara keseluruhan. Nah, reaksi biokimia pasca panen pada ikan yang sangat berpengaruh terhadap kesegarannya itu adalah proses autolisis, di mana proses ini merupakan perombakan jaringan ikan oleh enzim-enzim endogen yang masih aktif setelah ikannya mati. Jadi, salah satu hasil penting dari proses autolisis ini itu yaitu pemecahan tetril amina oksida atau TMAO yang dapat secara alami dalam ikan itu menjadi produk seperti TMA, DMA, dan FA. Nah, intinya secara ringkas, proses autolisis ini itu dia bisa merombakan protein dan lemak oleh enzim endogen ikan. Kemudian degradasi ATP menjadi hipoksantin dan produk lain yang bisa mempengaruhi rasa. Kemudian pemecahan TNAO oleh enzim TNAOase menjadi formaldehid dan dietilamin amin. Nah, jika bakterinya aktif, maka dia akan membentuk tetrilamin atau TMA yang bisa menyebabkan bau tidak sedap. Nah, maka nanti perubahan struktur, warna, bau, dan rasa ikan yang menandakan penurunan kesegaran. Selanjutnya proses pengolahan ikan. Beberapa proses pengolahan ikan itu diantaranya di sini ada tiga yang saya cantumkan, fermentasi, pengasapan, dan pengeringan. Nah, kalau fermentasi sendiri seperti yang kita ketahui, itu merupakan penguraian senyawa kompleks dari senyawa menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh bantuan mikroorganisme. Nah, dalam pengolahan ikan sendiri, fermentasi itu melibatkan penambahan garam dan mikroorganisme seperti bakteri asam laktat yang fungsinya untuk memecah protein dan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga rasa dan aromanya akan meningkat. Kemudian pengasapan ini merupakan metode pengawetan ikan menggunakan kombinasi pengeringan dan penyerapan senyawa kimia dari asap kayu. Di proses ini bisa memberikan rasa dan aroma yang khas pada ikan, serta bisa memperpanjang daya simpan dengan menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian kalau proses pengeringan itu merupakan metode pengawetan yang melibatkan penghilangan air dari ikan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Proses ini itu bisa dilakukan secara alami ya atau menggunakan peralatan khusus.
Nah, teknik pengeringannya ini pertama itu penggaraman awal untuk mengurangi kelembapan, kemudian pemanasan untuk menguapkan air, kemudian baru dilakukan alat khusus untuk meningkatkan efisiensi. Nah, jadi beberapa penelitian itu menunjukkan adanya paparan polutan atau kontaminan pada ikan air laut seperti logam berat, mikroplastik, dan biotoksin serta parasit dan bakteri. Bagaimana itu? Jadi, paparan polutan seperti logam berat itu ikan yang hidup di perairan tercemar tentu bisa berpengaruh terhadap yang mengonsumsi ya. Konsumsi ikan yang mengandung logam berat ini beresiko menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Kemudian mikroplastik kalau ditemukan mungkin sudah ditemukan secara luas dalam perairan laut. Paparan mikroplastik pada ikan ini bisa menyebabkan gangguan serta eh, berpotensi menimbulkan resiko kesehatan bagi kita yang mengonsumsinya. Nah, kemudian kalau biotoksin dan parasit, selain kontaminan kimia ya, ikan mentah ini juga beresiko mengandung biotoksin alami yang dihasilkan oleh mikroalga berbahaya, serta parasit dan bakteri patogen. Nah, konsumsi ikan mentah yang terkontaminasi ini itu bisa menyebabkan keracunan. Gitu. Maka intinya konsumsi ikan itu, konsumsi ikan mentah itu memang bisa meningkatkan risiko terpapar dan bakteri patogen. Nah, karena itu pengelolaan lingkungan laut yang baik dan pengolahan ikan yang tepat itu sangat penting untuk mengurangi risiko kontaminasi dan menjaga keamanan pangan. Selanjutnya, jadi di pertanyaan itu salah satu inovasi dalam produk olahan ikan adalah fish protein concentrate. Nah, apakah produk ini bisa memberikan nilai gizi yang sama dengan ikan segar? Menurut saya, fish protein concentrate itu kan merupakan inovasi produk olahan ikan berupa bubuk protein yang dihasilkan melalui proses ekstraksi dan pemurnian protein dari ikan. Nah, em, kalau perbandingan nilai gizi fish protein concentrate ini dengan ikan segar, kandungan proteinnya mungkin kalau fish protein concentrate bisa sekitar 50 sampai 95%, em, tergantung jenis dan proses pembuatannya. Nah, kandungan ini bahkan bisa melampaui kadar protein dalam ikan segar karena sebagian besar air dan lemak itu telah dihilangkan selama proses pembuatan. Kemudian, kalau perbedaan dari segi lemak, mineral, dan vitaminnya, lemak pada FBC ini lebih rendah dibandingkan ikan segar. Kemudian kalau mineral utamanya seperti kalsium, magnesium, dan fosfor itu memang tetap ada. Namun beberapa vitamin itu misal vitamin B dan C dapat berkurang selama proses produksi. Kemudian kandungan asam lemak omega 3 pada FBC ini biasanya lebih rendah dibandingkan ikan yang segar karena proses ekstraksi sering menghilangkan sebagian besar lemak. Kemudian perbandingannya lagi pada bioavailabilitas dan manfaat kesehatan. Karena FPC juga bermanfaat sebagai sumber protein alternatif bagi individu dengan alergi susu atau gluten. Kemudian di pertanyaan selanjutnya itu aqua vintage salmon. Salmon adalah salmon yang mengalami rekayasa genetika. Nah, FDA sudah memberikan izin untuk dijual secara komersial. Nah, bagaimana itu? Nah, menurut saya, Aqua Advantage Salmon ini kan hasil rekayasa genetika yang dikembangkan untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan salmon konvensional. Salmon ini tuh mengandung gen dari ikan lain kan, seperti gen pertumbuhan dari salmon Chinook dan faktor pertumbuhan
penelitian lain yang menunjukkan pertumbuhannya lebih efisien dan waktu panen yang lebih singkat. Maka saya percaya bahwa inovasi seperti Aquacentric ini bisa memberikan manfaat besar jika dilakukan dengan pengawasan ketat dan transparansi penuh. Penting juga untuk memastikan bahwa proses pengembangan dan penilaian keamanan dilakukan secara ilmiah dan independen. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga mengenai manfaat dan risiko rekayasa genetika ini sangat penting agar konsumen bisa membuat keputusan yang sangat tepat. Gitu. Meskipun FDA menyatakan bahwa aquatic salmon ini aman dikonsumsi, mungkin masih ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat mengenai potensi efek jangka panjang dari konsumsi produk rekayasa genetika ini. Itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.